Halo, jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman, di ruang latihan catur sistematis. Kali ini saya akan tampilkan video menarik dari pembukaan Sicilia varian Najdorf, yang mana dalam babak tengahnya, putih menggunakan tematik pengorbanan di petak D5, yang akhirnya dapat direalisasikan menjadi kemenangan yang mengesankan. Sebelum saya berlanjut, saya akan salam-salam dulu buat rekan-rekan saya seperti Pak Darnoko, lebih top dengan panggilan Darnokovic. Kemungkinan beliau pernah tinggal di Rusia. Lalu Kang Herdiansah, teman seperjuangan saya yang tinggal di Padalarang sekarang. Davin dari klub CKKI Pontianak Kalbar. Dan pemain putri seperti Junita dan Dina Meisa, keduanya dari Kalimantan. Baik, kita akan kembali ke catur. Partai kali ini dimainkan oleh mantan juara dunia wanita, yaitu Grandmaster Maya Cirburdaniset, yang berasal dari Georgia, Rusia. Mendapatkan gelar Grandmaster pada tahun 1984, dan menjadi juara dunia wanita dari tahun 1978 sampai dengan 1991. Waktu itu, Cirburdaniset dikalahkan oleh Si Jun, pemain putri dari Cina. Dalam partai ini, kita akan diperlihatkan bagaimana hebatnya seorang juara dunia catur wanita menerapkan tema pengorbanan petak D5 dalam pembukaan Sicilia dengan meraih hasil yang maksimal. Baik, kita akan ikuti langkah-langkahnya. Putih membuka permainan dengan E4, dibalas oleh hitam dengan C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, A6. Maka terjadilah pembukaan Sicilia varian Najdorf. Dan partai berlanjut gajah G5, E6, F4, kuda B ke D7. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain hitam dalam posisi ini adalah gajah E7. Kembali ke posisi partai utama. Setelah kuda B ke D7, putih melanjutkan menteri F3, menteri C7, rokade panjang, B5, gajah D3, gajah B7, benteng H ke E1, menteri B6. Kembali saya mundur satu langkah. Sebaiknya di sini hitam melangkah gajah E7. Kembali ke posisi partai utama. Setelah menteri B6, di sini putih melangkah kuda D5 mengancam menteri. Dan inilah salah satu tematik pengorbanan D5 dalam pembukaan Sicilia. Dalam posisi ini, hitam mempunyai dua kemungkinan, yaitu E makan D5 atau menteri makan D4. Kita akan memilih varian analisa dahulu yang pertama, yaitu menteri makan D4. Setelah menteri makan D4, putih melanjutkan dengan gajah makan F6. Dan di sini pilihan hitam ada dua,
yaitu G makan F6. Jika kuda makan F6, maka putih akan melanjutkan dengan gajah B5 melakukan langkah skak tarik, dan menteri hitam yang berada di D4 tertangkap oleh benteng yang berada di D1. Kembali kepada posisi analisa. Setelah G makan F6, putih tetap melanjutkan dengan gajah makan B5, mengancam menteri yang berada di D4, menteri C5, B4, langkah bagus, dan di sini hitam mempunyai dua kemungkinan. Kita masuk ke posisi analisa dahulu, yaitu jika menteri melangkah ke C8, maka putih akan melanjutkan gajah makan D7 melakukan langkah skak. Dan tentu saja di sini hitam akan mengalami kekalahan jika D7 dimakan oleh raja, maka kuda akan ke B6. Namun jika menteri makan D7, kuda akan melangkah ke F6. Dan tentu saja posisi putih menang. Kembali kepada posisi analisa. Setelah dorongan B4, kemungkinan lain menteri makan B5, maka putih akan melanjutkan kuda C7 melakukan langkah skak, raja E7, kuda makan B5, A makan B5, menteri D3 mengancam D6, benteng A6, menteri makan B5, benteng B6, menteri D3, gajah H6, G3, dan di sini putih unggul, namun hitam masih mempunyai posisi yang solid. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melangkah kuda D5, pilihan hitam di sini adalah E makan D5. Dan lagi-lagi di sini putih melakukan langkah yang bagus, yaitu dengan boom, kuda C6 melakukan pengorbanan kuda yang kedua. Dan partai berlanjut, gajah makan C6, E makan D5 sekaligus melakukan langkah skak, gajah E7, D makan C6, kuda C5, gajah makan F6. Langkah bagus merusak struktur pion yang berada di sayap raja dan membuat raja putih tetap berada di pusat. Pilihan hitam dalam partai adalah G makan F6. Namun jika hitam memilih
kuda makan D3 melakukan langkah skak, maka putih akan menjawab menteri makan D3, G makan F6. Lagi-lagi di sini putih sudah menyiapkan langkah serangan yang bagus dengan memanfaatkan kedua lajur yang terbuka, yaitu D dan E, dengan langkah boom. Benteng makan E7 sekaligus melakukan langkah skak. Raja makan E7, menteri D6 melakukan langkah skak. Raja E8, benteng E1 melakukan langkah skak, dan jelas putih menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah makan F6, hitam memilih G makan F6, dan partai berlanjut gajah F5. Langkah bagus mencegah hitam untuk dapat melakukan langkah rokade panjang. Menteri C7, B4, lagi-lagi langkah bagus dari putih, menghilangkan kekuatan kuda, mengontrol petak D7. Kuda E6, menteri H5. Lagi-lagi langkah bagus membuat pin atas pion yang berada di F7. Kuda G7, saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini jika hitam melakukan langkah rokade panjang, putih akan menjawab dengan menteri makan F7. Jelas posisi putih unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda G7, putih melanjutkan gajah D7 melakukan langkah tempo. Dan di sini hitam menjawab raja F8. Saya mundur satu langkah. Jika raja D8, putih akan melangkah menteri makan F7 dan putih unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah raja F8, putih melanjutkan dengan menteri H6. Di sini putih menggunakan tema pin untuk mengikat kuda, dan benteng yang berada di H8 menjadi pasif. D5, dan dalam posisi ini lagi-lagi putih melakukan langkah bagus dengan boom. Benteng makan E7. Raja makan E7. Benteng E1 melakukan langkah skak. Saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini putih tidak melangkah menteri makan G7 karena hitam mempunyai serangan balasan yang bagus dengan langkah menteri F4 melakukan langkah skak. Raja B1, benteng A G8, dan dalam posisi ini posisi hitam berbalik menjadi unggul. Kembali kepada posisi utama. Setelah benteng melakukan skak di E1, hitam menjawab raja F8, menteri makan F6.
Di sini jelas sasaran putih adalah pion yang berada di F7. Dan jelas terlihat juga benteng yang berada di H8 masih dalam keadaan terkunci. Partai berlanjut, Raja G8, dan di sini semakin terlihat bahwa benteng H8 benar-benar tidak berfungsi. Benteng E7, langkah tusukan yang bagus untuk menguasai baris 7, sekaligus mengancam pion yang berada di F7. Benteng F8, gajah E6, langkah bagus mengancam menteri yang berada di C7 dan pion yang berada di F7. Partai berlanjut, menteri makan E7, menteri makan E7, F makan E6. Sebenarnya jika posisi kedua benteng hitam dapat berkoordinasi, tentu saja secara materi hitam mendapatkan keunggulan. Namun benteng yang berada di H8 benar-benar terkunci dan tidak dapat dimanfaatkan. Saya mundur satu langkah. Jika seandainya dalam posisi ini hitam melangkah kuda makan E6, maka putih akan melanjutkan F5 dan putih tetap unggul. Kembali kepada posisi utama, setelah F makan E6, putih melanjutkan C7 memanfaatkan pion bebasnya. Hitam di sini melangkah H5. Putih menyelesaikan permainan ini dengan tema menghilangkan penjagaan terhadap petak C8, yaitu melakukan langkah boom. Menteri makan F8 melakukan langkah skap. Raja makan F8, C8, promosi menjadi menteri. Raja F7, menteri makan H8, dan di sini hitam menyerah. Permainan yang menarik dengan banyak langkah taktis untuk mencapai keunggulan bentuk bangunan. Semoga ada hal yang dapat dipelajari dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, gens unasumus.